file yang sudah saya posting di laman DJJ. Ya, nanti teman-teman cermati kembali. Ya, kita samakan persepsinya dulu. Di dalam proses pembuatan video pembelajaran ini, ketentuan umumnya adalah pertama, video pembelajaran yang Bapak Ibu buat berupa simulasi praktek pembelajaran yang mengikuti RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Atau dengan kata lain, mempraktikkan rancangan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun, yang sudah Bapak Ibu tulis. Ya, itu yang pertama, ketentuan umumnya. Durasinya atau lamanya video pembelajaran itu diupayakan 10 menit setelah diedit. Ya, 10 menit setelah diedit. Artinya pada proses awal bisa jadi lebih dari 10 menit. Tetapi pada proses menjadi video ini menjadi 10 menit. Jadi usahakan. Kemudian urutan kronologinya yang pertama adalah sebelum Bapak Ibu tampil sebagai guru yang tampil mengajar, video mengajar, ada pengantar dulu. Pengantar yang isinya informasi video Bapak Ibu guru dalam bentuk narasi. Ya. Dalam bentuk narasi, bisa di dalam bentuk teks, ya, teks bisa juga dalam bentuk file. Ada musik apa ya? Kemudian, misalnya ya, video micro teaching mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau video micro teaching mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, atau video micro teaching mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dan seterusnya. Dengan tema, nah ini untuk kalau untuk teman-teman guru tematik berarti bukan mata pelajaran tetapi tema 1 atau tema 5, pembelajaran subtema 1, pembelajaran ke berapa. Ditulis detailnya sesuai dengan rancangan RPP Bapak Ibu. Kemudian model atau pendekatannya juga disampaikan dengan pendekatan saintifik, model discovery learning, atau model project based learning, atau model problem based learning. Nah, sesuai dengan urutan langkah-langkah kegiatan yang sudah Bapak Ibu tulis di RPP. Kemudian jangan lupa nama Ibu dan Bapak ya, nama Ibu dan Bapak. Pokoknya didesain yang cantik sehingga informasi itu fungsinya adalah mengantarkan video pembelajaran yang Bapak Ibu akan tayangkan, itu identitasnya sudah Bapak Ibu antarkan di bagian awal ya, di pembukaan awal video. Kemudian lanjut kepada video utama. Video utama berisi kegiatan Bapak Ibu proses mengajar. Diawali dari pembukaan, kalau mau dari awal masuk kelas juga boleh, silakan settingnya tuh kreasi Bapak dan Ibu ya, inovasi dari Bapak dan Ibu. Di pendahuluan, pastikan komponen yang harus ada di pendahuluan juga Bapak Ibu tampakkan ya, tampilkan atau tampakkan. Contoh pertama presensi tidak usah di absen satu-satu nama murid Bapak Ibu, tapi cukup siapa yang tidak hadir atau dengan kalimat yang singkat tetapi fungsinya adalah presensi atau mengecek kehadiran. Kemudian berdoa pastinya, kemudian persepsi dan penyampaian tujuan serta memberikan batasan cakupan materi yang akan dibahas pada saat itu. Dan pastikan menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik. Entah itu Bapak Ibu ajak menyanyi atau Bapak Ibu ajak aktivitas yang mengarahkan kepada fokus atau kesiapan peserta didik untuk masuk pada pelajaran. Ya, itu ada di bagian pendahuluan.
kemudian bagian kegiatan pembelajaran atau di bagian inti, ini silakan Bapak Ibu lakukan langkah-langkah ini di sini. Kalau ini pengantarnya tadi ya. Nah, di sini kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu rancang di dalam RPP. Ya, langkah-langkahnya Bapak Ibu benar-benar tampakkan dalam action Bapak Ibu mengajar dari kegiatan tahap pertama, misalnya Bapak Ibu menerapkan discovery learning, mulai dari problem statement sampai pada generalization, atau mulai dari problem statement dan data collection, data processing, verification, dan sampai ke generalization. Nah, seperti itu Bapak Ibu actionkan. Jadi bukan diucapkan tetapi diactionkan langkah-langkah yang mencerminkan tahapan kegiatan berdasarkan model pembelajaran yang dipilih. Ya. Kemudian jangan lupa juga pada saat aktivitas siswa, Bapak Ibu pastikan tampak di dalam kegiatan video pembelajaran itu memberi kesempatan kepada peserta didik atau kepada siswa-siswi Bapak Ibu untuk melakukan sebuah aktivitas. Tetapi tidak usah ditunggu, misalnya 30 menit mereka mengerjakan tugas, 30 menit Bapak Ibu diam, tidak. Tapi itulah yang di dalam istilah kami adalah pre-memory. Jadi ayo anak-anak selesaikan tugas atau kerjakan tugas yang tadi sudah Ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya. Nah, sudah anak-anak? Nah, tapi ada jeda begitu. Jadi Bapak Ibu berakting atau dalam hal ini bersimulasi seolah-olah memang ada peserta didik Bapak dan Ibu. Ya, simulasikan seolah-olah Bapak Ibu sedang di depan kelas. Ekspresikan seolah-olah Bapak Ibu sedang mengajar dengan sesungguhnya. Ya. Jadi ini akan tampak nanti di ekspresi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu hanya berimajinasi ada peserta didik di sana, tetapi ekspresikan, tampakkan sesuai dengan rancangan yang sudah Bapak Ibu tulis dalam RPP, alurnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu tampakkan itu. Tentu saja perlu latihan dulu ya. Silakan latihan, kemudian coba dihitung waktunya. Nah, lembar-lembar kerjanya juga benar-benar Bapak Ibu siapkan. Ketika Bapak Ibu menyiapkan lembar kerja, kemudian Bapak Ibu imajinasikan murid-murid Bapak Ibu ada di ruang kelas itu, insya Allah akan hidup. Bapak Ibu akan terasa tampak nyata sedang mengajar. Nah, ya, jadi jiwailah proses ketika Bapak Ibu melakukan micro teaching itu. Ya. Oke, kemudian setelah langkah kegiatan inti, nah di kegiatan penutup ada 2 poin penting yang harus dilakukan oleh guru pada saat penutup. Yang pertama adalah evaluasi atau menerapkan penilaian. Nah, untuk penilaian ini tidak harus misalnya Ibu Bapak buat 5 soal diungkapkan semua, tidak, tetapi sampel misalnya Bapak Ibu buat 3 kelompok. Ya, coba perwakilan dari kelompok 1, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Nah, misalnya Bapak Ibu ungkapkan pertanyaannya, tentu saja pertanyaannya itu sesuai dengan IPK yang sudah Bapak Ibu rumuskan di dalam RPP-nya. Ya. Di evaluasi itu tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian indikator pencapaian kompetensi. Nah, oke ya, seperti itu secara garis besar video yang akan Bapak Ibu rekam atau kegiatan belajar yang akan dibuat menjadi video. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai melakukan proses perekaman, proses shooting mengajar, kemudian Ibu, Bapak upload hasil dari video pembelajaran yang sudah Ibu Bapak buat itu ke YouTube. Sama seperti proses Bapak Ibu upload perkenalan kemarin.
Hanya karena ini adalah edukasi atau pendidikan, nanti di format proses upload ke YouTube ada ada satu langkah yang di sana Bapak Ibu diberi peluang apakah untuk apa istilahnya Bapak Ibu pilih edukasi atau pendidikan. Ya, jadi lebih mengarah ke pendidikan. Tujuannya ketika pembaca atau ketika pemirsa mau melihat pendidikan, kemudian video pendidikan. Nah, video Bapak Ibu nanti akan cepat terpanggil di program YouTube, itu maksudnya. Tapi kalau hanya untuk sosial begitu, sosial media begitu tidak terlalu cepat linknya ke pendidikan. Itu tujuannya. Ya. Kemudian setelah diposting di YouTube, pastikan linknya Bapak Ibu catat atau Bapak Ibu copy ya dari share video itu, kemudian di copy linknya. Nah, link itulah yang nanti menjadi dikumpulkan ke dalam laman web DJJ. Ya, nanti dari teman administrasi akan membuatkan ruang khusus untuk pengiriman link video pembelajaran Bapak Ibu. Ya, baik, kalau sudah sampai pada pengiriman link video, ya, ini nanti sesama peserta saling melihat, membuka link itu di YouTube. Setelah membuka video itu di YouTube, jangan lupa beri subscribe dan berikan like dan komen, ya, komen. Ini tujuannya ada agar memang benar-benar Bapak Ibu lihat hasil video teman, Bapak Ibu lihat seperti apa, kemudian kalau perlu Bapak Ibu mau berikan komentar, berikan komentar. Tentu saja tujuannya adalah untuk membangun kompetensi atau profesionalisme Bapak Ibu sebagai pendidik. Ya, ini penjelasan detail tentang tugas pembuatan video pembelajaran. Untuk tugas ini saya beri kesempatan cukup ya, tidak hanya 1 hari 1 malam, tetapi lebih dari 2 kali 24 jam. Namun dengan catatan Bapak Ibu benar-benar melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan jika sudah selesai bisa dikirim ke laman web DJJ, kemudian bisa di-share, bisa ditonton oleh teman-teman yang lain, termasuk oleh saya dan teman panitia, ataupun oleh oleh siapapun yang punya link itu. Ya, oke. Itu Bapak Ibu penjelasan tentang ketentuan tugas pembuatan video. Ya. Kemudian sampai di sini dulu saya beri kesempatan teman-teman untuk menanyakan ataupun dialog diskusi terkait dengan materi tugas ini. Kalau tentang tugas ini sudah sama persepsinya, maka akan kita buka yang berikutnya, yaitu terkait dengan remedi ataupun lain-lain yang terkait yang mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan. Ya, oh iya, saya lupa, saya ikut berduka cita atas meninggalnya putra dari Ibu Ima, ya, dari Ibu Maria Ima, putra atau putri, saya kurang paham. Ya, mudah-mudahan keluarga Ibu Maria Ima mendapatkan tetap diberi ketabahan, dan yang sudah meninggalkan kita diberikan tempat yang terindah ya di sisi Tuhannya. Ya. Baik, itu dulu, silakan Mas Puput, Li Puput untuk moderatori kegiatan ini.
Halo, siapa yang mau menyampaikan? Pak Puput kayaknya. Bu. Pak Didin. Ya, silakan Pak Didin. Kirim tugas, Bu. Batas waktunya sampai kapan yang video? Aduh, kok suaranya enggak? Apa Didin? Ulang. Untuk pengiriman tugas. Ya, Bu. Ya, untuk pengiriman tugas. Bisa dibaca di laman webnya. Di laman web bagian tugas simulasi RPP. Sudah saya share sampai setelah hari raya apa ya? Ya sudah, nanti bisa dibuka di sana. Ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, angkatan. Oh, Pak Pasek. Ya, Pak Pasek silakan. Terima kasih. Selamat sore Ibu Haji, dari Suara dan teman-teman semuanya. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ada dua pertanyaan saya, Ibu. Ya, yang pertama, kita kan sudah menganggap memposisikan diri seolah-olah kita berinteraksi dengan anak. Apakah durasi waktu untuk kegiatan inti, kegiatan pendahuluan inti dan penutup ini dari 10 menit itu ada ketentuannya, apa tetap kita menyesuaikan selama apa yang diharapkan Ibu dalam penyampaian tadi itu terpenuhi, itu satu. Yang kedua, di dalam kegiatan penutup tadi Bu menyampaikan ada dua hal penting. Mohon maaf apa saya kurang paham menyimak ini. Kalau tidak salah baru satu saya dengar. Oh, iya. Dengan evaluasi. Ya benar-benar. Ya. Kaitan dengan evaluasi ini, apakah proses penilaian ini yang menyangkut aspek kognitif saja, artinya pengetahuannya saja, sehingga proses untuk afektif baik sikap religius atau sosial serta keterampilannya itu, nah anggaplah seandainya terjadi dalam proses itu tidak perlu, itu mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Oh, iya. Ya, baik Pak Pasek, langsung saya jawab. Yang pertama tentang durasi video ya. Untuk durasi video 10 menit itu sudah mateng, 10 menit itu sudah jadi video, artinya sudah Bapak Ibu edit ya 10 menit. Nah, komposisinya atau proporsinya 10 menit ya idealnya 10% pendahuluan atau anggaplah seperti itu, atau 10% pendahulu, 5% pendahuluan atau 10% pendahuluan, 15% penutup, sisanya di kegiatan inti. Ya, proporsinya kurang lebih begitu, sehingga di kegiatan inti memang menduduki posisi proporsi yang terbesar. Ya. Jadi 10 menit itu termasuk include dengan pengantar itu Bu? Apa di luar pengantar? Ya include dengan pengantar kalau sudah kalau, tetapi itu bukan harga mati ya teman-teman. Gitu, saya menyadari teman-teman katakanlah membuat video, saya merasakan sendiri cukup sulit betul. Ya sehingga bukan harga mati kalau lewat dari 10 menit kemudian tidak jadi dikirim, itu jangan sampai seperti itu. Jadi tetap ya itu batasan, tujuannya 10 menit biar nanti tidak terlalu lama, begitu tujuannya. Tapi poin-poin pentingnya tersampaikan. Ya, itu yang pertanyaan Pak Pasek yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tadi informasi penilaian, informasi penutup. Benar, saya menyampaikan dua, tetapi baru terucapkan satu. Yang satu adalah evaluasi tadi, sudah evaluasi pengetahuan atau kognitifnya, dan yang kedua adalah refleksi, ya refleksi. Jadi di bagian penutup hal penting adalah pertama evaluasi, yang kedua refleksi. Nah, pertanyaan Pak Pasek berikutnya tentang proses penilaian sikap ataupun penilaian keterampilan. Nah, ini sangat bergantung kepada materi saat itu. Untuk penilaian sikap itu bisa Bapak Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran. Ya. Jadi anggaplah bisa disimulasikan dengan Bapak Ibu memegang
kan sudah ada rubrik. Sudah bagus gitu ya Sudah misalnya. ada boleh dengan ya dengan reward. Dengan beri reward Reward. ataupun Ya. kalau ada yang kurang memperhatikan, ayo anak misalnya itu sebuah proses, sebuah bentuk penilaian proses. Sikap. Sedikit saya singgung, dalam penilaian itu ada 2 macam, penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian hasil adalah tadi evaluasi di penutup itu fungsinya untuk mengukur ketercapaian IPK yang sudah dirumuskan. Nah, seperti itu. Ya. Itu ya Bu, terima kasih. Ya, kembalikan ke Mbak Puput. Ada lagi yang mau menanyakan terkait video? Pak Budiman? Pak Rohadi? Pak Mustahir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada pertanyaan Pak Mustahir? Ya, ada Bu. Tidak ada. Ya. Oke. Pak Muhasir, mana Pak Muhasir? Ibu Widya Suara yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan di sini, Bunda. Yang pertama itu terkait dengan editing video tadi. Terus terang saja kita tidak punya kemampuan untuk editing video. Kemungkinan besar mungkin lebih dari 10 menit atau ya 12 menit atau 13 menit lah seperti itu. Tapi tidak masalah kan Bunda ya, lebih dari 10 menit. Tidak masalah. Terus yang kedua adalah terkait dengan alat peraga. Berarti alat peraga di sini tidak difungsikan atau bagaimana Bunda? Artinya dipelajari saja. Misalnya kan kita pegang mata pelajaran IPA. Di situ ada beberapa alat yang perlu kita pegang. Apakah ditinggalkan saja atau di pre-memori saja Bunda? Terus yang terakhir tadi terkait dengan penilaian yang ditanyakan sama teman tadi. Penilaian di sini berarti kita hanya penilaian pengetahuan saja Bunda ya. Untuk penilaian praktiknya dan sikapnya tidak dinilaikan atau bagaimana? Soalnya kita ini kan pegangnya bidang studi IPA, otomatis keterampilan juga harus diambil di sini. Saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Mustahir. Ada 3 pertanyaan inti. Yang pertama tentang waktu. Untuk waktu atau durasi video 10 menit saya katakan tadi bukan harga mati. Jadi boleh lebih ya, boleh lebih. Yang penting jangan sampai 1 jam gitu ya. Ya, kalau 1 jam pembelajaran langsung. Untuk waktu sudah. Untuk alat peraga kemudian penilaian. Untuk alat peraga justru di sana nilai inovasi Bapak Ibu. Ya. Jadi harapan saya jangan sampai Bapak Ibu karena terbatasi waktu yang 10 menit, kemudian action yang semestinya dilakukan, kemudian ditinggalkan. Tetap alat peraga yang sudah disiapkan sesuai dengan tujuan dari KD, itu harus Bapak Ibu perankan. Saya yakin bisa dengan berinovasi, berkreasi, bisa memerankan bagaimana menampakkan alat peraga itu kepada siswanya. Kalau memang kesulitan untuk siswa bisa diperagakan dengan real, ada murid misalnya membantu. Bisa, ayo nak misalnya, tapi tunjukkan aja gerak tangannya seperti itu. Jadi jangan wajahnya ada istrinya begitu, muridnya istrinya kan. Jadi bisa untuk alat peraga intinya tetap dijalankan sebagaimana seolah-olah memang benar-benar Bapak Ibu mengajar. Ya, jadi saya tekan stressingnya pada penggunaan alat peraga Bapak Ibu. Kalau memang pembelajaran itu memerlukan alat peraga, peragakan sebagaimana mestinya. Lalu tentang penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran itu penilaian sikap itu bisa sambil seiring dengan proses pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan ke Pak Pasek untuk
penilaian sikap artinya berlaku juga untuk teman-teman yang lain. Nah, untuk penilaian keterampilan, ketika memang mata pelajaran itu memungkinkan atau memang yang menjadi sasaran adalah KD4 atau mempraktikkan dari ilmu, dari pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak, ya silakan. Bapak Ibu, misalnya praktikan apa yang misalnya apa mengukur. Nah, kalau IPA apa di sini topiknya Pak Musahir? Pak Mustahir. Tentang ruang bangun. Iya? Tumbuhan. Oh, tumbuh-tumbuhan. Nah, bawa saja langsung praktekkan tumbuh-tumbuhan itu, materi tumbuh-tumbuhan itu ya berarti ada tumbuh-tumbuhan langsung. Ya justru itu yang lebih menarik, lebih real, lebih konkret, memberikan pengalaman kepada orang lain. Jadi intinya begini, saya kembalikan. Video pembelajaran ini ketika sudah di-upload di YouTube itu akan dilihat oleh banyak orang. Pastikan Bapak Ibu memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu di dalam pembelajaran, dalam video model pembelajaran itu, video pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu memberikan sesuatu. Jadi disinilah kreativitas dan kreasi dan inovasi Bapak Ibu sangat diperlukan. Ya, sesuai dengan komitmen awal pada saat PLC dulu. Ya, itu Pak Mustahir dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih, Bunda. Ya, baik. Saya satu, Bunda. Ya, silakan Pak Muazzin. Ya, Pak Muazzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tugas ini, ada pertanyaan saya, ada dua. Yang pertama, sejauh mana tingkat pengaruhnya ketika latar atau tempat kita mengadakan, anggaplah membuat video, apakah berpengaruh? Contoh misalnya kan situasi yang saat ini ya kita tidak mungkin menjamin mungkin kita bisa kerjasama dengan sekolah, sementara sekolah mungkin kadang-kadang tidak boleh atau ada situasi yang tertentu yang tidak boleh ke sekolah. Boleh nggak di rumah atau situasi yang bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ya beberapa kali yang dengar Ibu mengatakan men-stressing, tampakkan model-modelnya ketika simulasi itu. Nah, pada prinsipnya kami ingin berusaha semaksimal mungkin, cuman ya karena diklat yang untuk penerapan model kayaknya kami belum bisa maksimal untuk menampilkan model. Semestinya ada ruang khusus untuk kita menampilkan pembelajaran model. Kalau tidak salah di angkatan 1 khusus membicarakan model. Nah, ketika di angkatan 1 videonya menampilkan model, wajar. Nah, kalau kami tidak bisa dituntut untuk maksimal menampilkan model karena kita hanya fokus bagaimana mengemas RPP semenarik mungkin. Itu saja. Bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih. Ya, baik. Pak Muazzin ya, untuk Pak Muazzin yang pertama adalah tentang latar video. Ya. Untuk latar video, karena memang situasi sedang COVID begini, tidak ada masalah ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran ini di ruang terbuka, tidak masalah, boleh. Belajar dimanapun bisa, di bawah pohon bisa, justru itu lebih alami. Ya tentu saja Bapak Ibu setting ya ruang setting latar itu, misalnya Bapak akan melakukan proses pembelajaran di alam terbuka ya sekalian setting sekalian alam terbuka begitu, tidak masalah Pak Muazzin. Jadi saya tidak mengharuskan Bapak Ibu membuat videonya itu di kelas, tidak harus. Tetapi yang penekanannya adalah pada proses perlakuan Bapak Ibu sebagai
guru dalam menerapkan rancangan pembelajaran yang sudah disusun. Prinsipnya itu, seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, tentang penerapan model. Nah, ketika Bapak Ibu menyusun pemetaan, diawali dari pemetaan, di sana kan sudah merancang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa, ya. Nah, di dalam proses merancang langkah-langkah ini, acuannya adalah model-model pembelajaran. Acuannya model-model pembelajaran. Memang idealnya model-model pembelajaran itu ada satu diklat sendiri. Jadi satu diklat sendiri khusus memang berbicara tentang model, praktek tentang model. Kita membahas macam-macam karakteristik model dan contoh-contohnya ya. Nah, di dalam konteks diklat RPP ini, ya, Bapak Ibu mencoba langkah-langkah, kalaulah misalnya tidak menerapkan model, setidaknya pendekatan saintifiknya Bapak Ibu tampakkan. Ya. Mengapa saya tekankan kepada model? Sebenarnya di dalam, kalau Bapak Ibu menerapkan model-model pembelajaran, itu sudah otomatis include di dalamnya pendekatannya. Ya. Nah, saya tadi yang dimaksud di angkatan 1 model-model pembelajaran itu yang seperti apa? Coba nanti dijelaskan lagi Pak Muazzin ya. Kalau artinya ini mumpung masih punya waktu, kalau yang dimaksud adalah misalnya di sana memberikan materi model, kalau tidak salah di awal materi pemetaan sudah saya posting juga jenis model-model pembelajaran, kemudian saintifik, termasuk sintaknya. Nah, apa yang dimaksud oleh Pak Muazzin dalam konteks ini? Ya. Sebenarnya begini, artinya begini. Saya mengangkat ini, seandainya jika nanti di video yang hasil kami nanti tidak maksimal seperti yang diharapkan, tentu kami ingin partisipasi dari semua rekan-rekan, semua teman-teman untuk memberikan masukan terkait dengan model-model yang mungkin kan nanti di dalam pengantar itu mungkin kita akan sedikit menyampaikan. Nah, bisa saja saya bilang begini, ini adalah tampilan dari model pembelajaran langsung berbasis masalah misalnya. Lalu tahu ada teman yang seketika lebih paham. Nah, yang harapkan seperti itu. Teman yang paham tentu akan memberikan masukan. Ini maksud saya mengangkat seperti itu. Oh iya, iya. Jadi tidak ada anunya. Ya, ya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Baik. Yang penting intinya teman-teman memang benar-benar maksimal, persiapan secara maksimal, kemudian mencoba membuat juga secara maksimal. Namanya usaha maksimal dari niat yang kuat itu akan tercermin pada proses hasilnya. Kami tidak mengharapkan yang sangat sempurna ya. Tentu saja setidaknya Bapak Ibu punya pengalaman langsung bagaimana membuat video pembelajaran. Dan ini adalah awal sekali, awal yang baik. Tentu saja tidak berhenti sampai diklat ini selesai. Karena situasi ke depan ini makin, ya tidak hanya saat corona saja, ke depan pembelajaran seperti ini akan menjadi sebuah kebutuhan. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang lain? Tanya Bunda. Ya, siapa? Oke, Bu Is, silakan Bu Is. Bu Is. Iya, Bu Is. Rizka, Bunda. Oh, Bu Ris. Ini Bu Rizka. Rizka. Oh iya, Rista. silakan. Bu Rista. Iya, Rista. Silakan. Iya.
Baik Bunda, terima kasih kesempatannya. Berkaitan dengan model pembelajaran, di sini di penyusunan RPP saya awalnya menggunakan active learning, menggunakan pemasangan kartu Bunda. Nah, Ya, di sini ya, oke. untuk menggunakan discovery learning. Nah, model make itu apa bisa berkaitan dengan discovery learning atau memang model pembelajaran active learning yang dimaksud itu? Ya, oke. Mohon penjelasannya Bunda. Tapi di sini dimunculkan pendekatannya saintifik. Ya, benar. Ya, boleh. Oke. Ya, terima kasih. Mohon penjelasan. Ya, Mbak Rista, untuk pelaksanaan proses pembelajaran, Mbak Rista ambil Make a Math. Make a Math itu salah satu tipe model pembelajaran kooperatif, active learning. Ya, active learning itu merupakan salah satu dari sekian banyak ribuan model pembelajaran. Model pembelajaran yang student center. Ya, tidak apa-apa, boleh. Jadi tulis di sana pendekatannya, pendekatan saintifik, modelnya pakai model kooperatif tipe Make Match. Ya. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Oh, Pak Made Rajendra. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya Bunda. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran di RPP Bunda. Nah, pada saat awal-awal penyusunan RPP, tujuan pembelajaran itu kami uraikan dari IPK-nya. Nah, sedangkan kemarin malam Bunda di WA ada men-share penyusunan tujuan pembelajaran yang baru, yaitu di mana tujuan pembelajaran itu diuraikan berdasarkan KD. Ya. Mohon itu penjelasannya Bunda, apakah kami masih bisa merevisi RPP itu atau RPP itu dibiarkan seperti itu yang sudah dikumpul, hanya dalam actionnya nanti kami menyebutkan tujuan pembelajaran yang terbaru. Mungkin seperti itu Bunda. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk proses penyusunan tugas ataupun proses pembelajaran DJJ ini memang saya dari awal saya desain bagaimana Bapak Ibu mengalami langsung. Ya, Bapak Ibu mengalami langsung baik proses sehingga menemukan, saya sangat senang ketika ada informasi, Ibu setelah saya pahami saya akan revisi. Nah, justru Ibu sangat senang ketika ada respon seperti itu. Artinya baik proses yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu hanya menemukan sendiri ya melalui proses-proses yang sudah kita lakukan bersama. Jadi intinya Bapak Ibu kalau memang mau melakukan revisi silahkan ya. Jadi hasil nanti yang akan saya berikan penilaian adalah hasil yang revisi yang terakhir, hasil yang terakhir. Artinya dari proses itu saya memberikan apresiasi bahwa Bapak Ibu memang sudah setelah memiliki pemahaman yang baru berupa hasil dari proses pembelajaran, itu Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk hasil yang terakhir atau hasil yang terkini untuk proses ini, itulah yang akan jadi penilaian. Sebenarnya di awal, di salah satu materi tujuan pembelajaran itu kan saya sudah breakdown cara menurunkan KD menjadi tujuan. Nah, di sana sebenarnya tujuan itu berawal dari KD yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator pencapaian kompetensi. Nah, intinya bahwa tujuan itu adalah benar-benar merupakan akumulasi dari apa yang menjadi amanat kurikulum di dalam KD. Nah, redaksinya ketika meliputi KD 1 sampai KD 4, redaksikan di sana KD 1 sampai KD 4. Khususnya untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk yang mapel umum, tematik misalnya berarti ya rangkum dari di dalam satu pembelajaran itu mata pelajaran apa saja yang
yang dijaringkan di dalam tema atau subtema atau pembelajaran itu, rangkai dia, redaksinya itu dirangkai dari pesan KD atau pesan dari KD, kemudian kalau di pembelajaran ya dipecah per tujuan per pembelajaran. Kalau itu menjadi RPP per pembelajaran. Ya, jadi pada prinsipnya tidak terlalu berbeda, tetapi di sana intinya tujuan adalah rangkuman dari KD dan jabaran IPK-nya. Oke ya. Jadi saya beri kesempatan teman-teman kalau mau melakukan revisi, nanti tinggal saya perpanjang waktunya, tapi tetap ada batasan ya. Tetap ada batasan karena saya juga bertanggung jawab untuk merekap hasil atau memotret hasil dari tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Tentu saja akan saya pilih yang terbaik. Ya, dari misalnya Bapak Ibu mengirim 2 kali tugas. Nah, tugas yang pertama masih belum, pemahamannya belum mendalam sehingga masih asal atau katakanlah belum maksimal. Nah, setelah tahu atau setelah lebih paham Bapak Ibu revisi, nah dari yang akan Ibu ambil penilaiannya adalah hasil dari revisi itu. Jadi disinilah sebenarnya proses belajar, ya, proses belajar, dan Ibu merekod atau mengamati proses perjalanan belajar Bapak Ibu dari awal sampai final nanti. Itu Pak Jendra, ya. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah jam kurang 2 menit. Saya Bu. Oh, Bu Nurjana. Ya, silakan Bu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Ibu bilang video tidak harus di kelas karena materi saya perpindahan suhu, pindahan kalor yang ya suhu dan kalor boleh saya karena situasi corona ya Bu ya meminjam anak murid saya, satu orang kebetulan ada tetangga sebelah ya Bu ya, misalnya mencontohkan anak-anak untuk mengukur suhu dengan termometer gitu, tentunya dengan tetap mengikuti aturan jaga jarak dan pakai masker. Iya. Bagus. Terus yang kedua, terima kasih untuk revisinya, untuk waktu revisinya, karena kemarin saya lupa Bu apa efek puasa karena apa, mungkin ini di model ya Bu ya, di model saya belum isi ternyata Bu, kelewatan. Oke. Mungkin saya revisi di tugas buat RPP-nya Bu. Itu udah 2, cuman pertanyaan ya makasih, yang satu yaitu pertanyaan saya, bolehkah untuk pinjam siswa saya yang kebetulan tetangga sebelah untuk umpamanya mengukur suhu tubuh gitu, tapi tetap dengan prosedur jaga jarak karena musim corona ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Bu Nurjana, pertanyaan tadi yang pertama, murid mau pinjam murid, boleh, sangat boleh. Artinya itu lebih hidup. Ketika mempraktikkan langsung ada subjek belajar, itu akan lebih hidup. Tidak apa-apa, boleh. Ya tadi tentu saja protokol corona diikuti. Kemudian untuk revisi tadi sudah saya beri peluang untuk teman-teman semuanya untuk tugas-tugas. Intinya saya akan memberikan hasil penilaian dari proses yang Bapak Ibu lakukan, ambil yang terbaik. Sama seperti saat kuis tadi juga, nanti akan saya berikan yang terbaik. Nah, tentu saja teman-teman yang mungkin sudah awal nilainya sudah bagus dan tadi tidak ikut ulang remedi kuisnya, ya tetap saya akan pilih yang terbagus. Itu beda ya, tidak penilaiannya antara yang dapat 10 murni pada saat kemarin di awal dengan yang 10 setelah remedi. Ya, ini ada aturan di penilaian kan Bapak Ibu pernah baca belum itu tentang peraturan pemberian, ada 3 teknik ya. Ya, ada. Ya, prinsip tetap saya hargai usaha jerih lelah teman-teman, saya apresiasi upaya Bapak dan Ibu. Ya, jadi
bukan sebuah harga final, ya, bukan sebuah harga final ketika Bapak Ibu misalnya ujian pertama masih jeblok. Saya ikut merasakan ya ketika ada yang dapat nilai 2 begitu. Maka dari itu saya beri kesempatan untuk ada peluang remedi. Ya, tapi ini kan kuis sudah berlaku semua, sudah berlangsung semua, tinggal remedi-remedi. Untuk remedi-remedi nanti saya akan coba setting di program, di sistem. Saya beri kesempatan Bapak Ibu misalnya 1 hari 2 kuis, 2 remedi kuis, bagaimana? Bisa. Silakan Pak mewakili, Pak Hirlan. Teman-teman boleh yang bisa 1 hari 2? Bisa, Bu. Boleh, Bu. Ya. Bisa, Bunda. Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Ya, bisa ya. Bisa 2. Ya, baik. Bisa, Bu. Bisa ya. Baik, nanti saya coba setting dulu 1 hari 2. Strategi literasi sedikit itu yang remedi. Sedikit remedi. Tapi tetap saya beri kesempatan ya. Bapak Ibu kan punya data hasil nilainya. Ya, punya, Bu. Apakah Ya, saya harus di data siapa-siapa? Saya pikir teman-teman kalau memang sudah puas dengan nilai yang pertama, tidak ikut, ya tidak masalah. Artinya saya tidak memaksa. Tapi kalau ada yang dapat di nilai pertama, nilai 6 itu belum memenuhi KKM. KKM-nya 76, atau kalau dibulatkan jadi 8. Ya, saya harap ya teman-teman minimal dapat 8 begitu untuk kegiatan diklat ini, karena itu akan menjadi dokumen kenangan Bapak dan Ibu, karena kami harus di sertifikat nanti atau di surat pemberitahuan pengembalian peserta juga ada informasi tentang kelulusan, ya, kelulusan beserta predikatnya. Nah, tentu saja kami tidak bisa simsalabim langsung lulus dengan nilai 100, ya tidak mungkin. Tapi by proses, ya. Itu untuk kegiatan Zoom kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ya, kita semua sehat lalu, sehingga bisa menjalankan segala tugas, aktivitas, ibadah, kerja dan belajar seiring, ya. Jadi sebuah nilai lebih dari kita semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Kita akhiri ya, sudah kurang 1 menit. Cukup ya. Terima kasih Bunda, makasih. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Ini sudah hadir semua ya, kecuali Bu Maria ya. 23 yang hadir ini. Yang tidak hadir siapa saja? Di layar. Nanti direkap, Bu, sama Oh iya dah. Oke, baik. Ya kalau Ibu tidak mengharuskan hadir semua, yang kan ada rekamannya. Jadi dari rekaman itu nanti bisa, yang penting mau mendengarkan rekamannya dan bisa menerapkan apa hasil dari Zoom ini begitu. Tidak ada gunanya kalau mendengarkan tetapi tidak di-actionkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Aja. Berat itu. Apa itu berat? Coba berat apa? Hanya mendengarkan, tidak mengaksen. Saya anak berat, Bu. Ya. Ya. Bunda minta informasi remedinya kapan lagi, Bunda? Iya, nanti saya posting di grup WA. Ya. Grup WA dan grup laman DJJ juga. Iya, baik. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri, mohon berat. maaf. Enggak, saya enggak berat. Berat Pak Masir. Ya, semuanya santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.